Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Tika Ariza Putri di sini. Siap berbagi wawasan penting untuk perjalanan Anda dengan pengalaman 15 tahun melayani di udara. Saya telah menyaksikan banyak perubahan dalam dunia penerbangan. Artikel ini akan membahas tentang perubahan-perubahan besar dalam industri penerbangan yang perlu Anda ketahui, agar perjalanan Anda di tahun 2026 dan seterusnya tetap nyaman dan bebas masalah. Mari kita selami bersama agar perjalanan Anda berikutnya tidak berubah menjadi bencana total. Pernahkah Anda memindai boarding pass dan tiba-tiba dikenakan biaya kejutan yang besar di detik-detik terakhir? Itu adalah momen menjengkelkan yang membuat Anda bertanya-tanya. Sejak kapan ini jadi aturan? Selamat datang di dunia penerbangan 2026. Gelombang perubahan besar telah melanda industri ini. Tetapi maskapai penerbangan dengan sengaja menyembunyikannya jauh di dalam cetakan kecil yang tidak pernah dibaca siapapun. Ini adalah permainan yang disengaja. Yang tidak Anda ketahui adalah apa yang memungkinkan mereka secara legal merogoh kocek Anda lebih dalam. Hari ini, kita akan membongkar jebakan-jebakan ini satu persatu. Mulai dari biaya yang menguras anggaran Anda hingga peraturan baru yang bisa membuat Anda terlantar di gerbang. Setelah Anda tahu permainannya, Anda akan melewati bandara seperti seorang profesional. Tetaplah bersama saya untuk memastikan liburan Anda berikutnya tidak berubah menjadi bencana total. Jika Anda baru saja mendapatkan penawaran penerbangan yang luar biasa dan mengira Anda unggul, bersiaplah. Gelombang besar biaya bagasi akan memukul dompet para pelancong mulai bulan April ini. Kejutan terbesar datang dari sebuah maskapai yang selama ini terkenal dengan janji bagasi gratis. Hari-hari itu secara resmi tinggal kenangan. Maskapai tersebut akhirnya menyerah pada tekanan harga. Mengenakan biaya $45 untuk bagasi pertama dan $55 untuk tiket yang dipesan mulai tanggal 9 April. Jika Anda memesan secara otomatis mengharapkan gratisan itu, tiket murah itu mungkin malah menghabiskan biaya lebih banyak daripada kursi di maskapai besar lainnya. Tapi bukan hanya maskapai itu saja. Seluruh industri memeras kita. Maskapai lain seperti Delta, United, dan JetBlue semuanya telah menaikkan tarif mereka sebesar $10 ekstra per bagasi. Mengecek koper di maskapai Delta kini sekitar $45 untuk yang pertama dan $55 untuk yang kedua. Yang paling menyakitkan, jika Anda membawa bagasi ketiga, bersiaplah untuk membayar $200. Dalam banyak kasus, itu secara harfiah lebih mahal daripada harga tiket domestik baru. Perampasan uang di seluruh industri ini didorong oleh harga bahan bakar jet yang mencapai rekor tertinggi karena ketegangan di Timur Tengah. Maskapai penerbangan meneruskan tagihan langsung kepada Anda, yang berarti keluarga beranggotakan 4 orang dalam liburan pulang pergi sekarang membayar $80 hingga $160 lebih banyak daripada beberapa bulan yang lalu. Itu sama saja dengan menukar makan malam liburan mewah dengan beberapa galon bahan bakar jet tambahan. Terlepas dari kesuraman ini, masih ada beberapa cara untuk mengakali sistem. Pada maskapai Southwest, kartu kredit Rapid Rewards sekarang adalah teman terbaik Anda karena masih menanggung biaya bagasi pertama. Atau, jika Anda memesan melalui paket liburan Getaways by Southwest mereka, Anda masih mendapatkan 2 bagasi gratis seperti dulu. Penumpang Business Select dan anggota A-List juga tetap mendapatkan keuntungan awal mereka. Tip Pro untuk tetap memegang kendali. Jangan pernah percaya harga stiker awal. Meluangkan 2 menit untuk menghitung total biaya, termasuk bagasi. Sebelum Anda mengklik beli adalah satu-satunya cara untuk menghindari mimpi buruk total di counter check-in. Dan jangan berpikir Anda bisa menyelundupkan semuanya ke dalam carry-on untuk melewati gerbang. Staf sekarang dalam siaga tinggi dilengkapi dengan alat pengukur logam untuk meneliti setiap inci bagasi Anda. Jika tidak muat, Anda akan membayar premium. Hari-hari membengkokkan aturan dengan memadatkan tas berukuran besar ke dalam kompartemen atas secara resmi telah berakhir.
Petugas gerbang di maskapai penerbangan seperti Spirit dan Frontier kini lebih termotivasi dari sebelumnya. Bahkan, beberapa petugas menerima komisi $10 untuk setiap bagasi berukuran besar yang mereka tangkap dan paksa untuk dimasukkan ke bagasi check-in di gerbang. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan mereka. Mereka pada dasarnya sedang berburu hadiah untuk bagasi besar. Jika bahkan sebuah roda atau pegangan menyembul keluar dari alat pengukur logam itu, harapkan biaya non-negotiable segera sebesar $25 hingga $75. Jebakan umum di sini adalah mempercayai tas yang dibeli secara daring yang diberi label carry-on approved. Banyak dari tas ini tidak sepenuhnya memperhitungkan roda dan pegangan, yang persis seperti yang dicari petugas. Dan dengan maskapai penerbangan yang menegakkan batas ukuran lebih agresif dari sebelumnya, tas yang dulu bisa lolos sekarang jauh lebih mungkin untuk ditandai sebelum naik ke pesawat. Langkah untuk 2026, ukur semuanya di rumah, termasuk roda. Jika ukurannya bahkan sedikit mendekati batas. Membayar di muka untuk bagasi check-in secara daring jauh lebih murah daripada dikenakan biaya penalti saat boarding. Menguji tas Anda di alat pengukur gratis di dekat counter check-in lebih awal juga dapat menghemat banyak stres dan menjaga tambahan $75 itu tetap di saku Anda. Bagi mereka yang suka hidup di ujung tanduk dan menunggu sampai detik terakhir untuk check-in di ponsel Anda, maskapai United Airlines secara resmi telah mengakhiri sensasi itu. Sejak awal 2026, United telah memperketat aturan check-in mereka. Baik Anda memiliki bagasi untuk di-check-in atau tidak. Anda sekarang harus menyelesaikan check-in setidaknya 45 menit sebelum penerbangan domestik. Lompatan 15 menit dari aturan lama mungkin tampak kecil. Tetapi dalam dunia penerbangan, itu adalah tenggat waktu yang ketat. Jika Anda melewatkan jendela itu bahkan 1 detik, sistem dirancang untuk secara otomatis membatalkan reservasi dan memberikan kursi itu kepada orang lain. Tanpa pengecualian, tanpa negosiasi. Ini menjadi sangat berisiko bagi siapapun yang terbang kelas ekonomi dasar. Di mana jebakan paling mahal United tersembunyi. Pada tiket-tiket ini, ruang bagasi di atas kepala dilarang keras. Penumpang hanya diizinkan membawa satu barang pribadi kecil yang muat di bawah kursi di depan mereka. Jika Anda mencoba menyelundupkan tas carry-on ke gerbang dan tertangkap, Anda tidak hanya akan diminta untuk mencekinnya. Anda akan dikenakan biaya penanganan gerbang yang besar di atas biaya bagasi standar, untuk menjaga semuanya bebas stres. Langkah cerdas adalah berada di gerbang boarding setidaknya 60 menit sebelum keberangkatan. Ini semua tentang tidak memberi alasan kepada maskapai untuk menurunkan Anda dari penerbangan hanya karena Anda tidak tahu aturan main yang baru. Tetapi, katakanlah Anda berhasil naik ke pesawat. Sekarang, bagasi check-in. Anda memulai petualangan berisiko sendiri di ruang kargo. Disitulah perubahan kebijakan terbaru maskapai Delta berperan. Jika bagasi tidak muncul di conveyor, kini ada jendela waktu yang sangat singkat untuk bertindak sebelum tunjangan kompensasi benar-benar hilang. Garansi bagasi 20 menit. Delta dulunya adalah standar emas kami. Jika bagasi Anda tidak mencapai conveyor dalam 20 menit setelah mendarat, Anda akan mendapatkan 2.500 bonus miles. Kedengarannya seperti win-win solution. Tetapi di 2026, garansi itu datang dengan batasan besar. Delta telah diam-diam memperketat aturan. Memangkas jendela klaim menjadi hanya 2 jam setelah mendarat. Jika Anda terganggu di stand transportasi daring atau berhenti untuk minum kopi yang lambat, miles itu akan menguap bahkan sebelum Anda meninggalkan bandara. Tekanan tidak berhenti pada waktu. Delta juga telah mengalihkan seluruh beban pembuktian untuk bagasi yang hilang kepada penumpang. Jika sebuah koper hilang, maskapai sekarang menuntut jejak dokumen lengkap. Kwitansi asli. Tanggal pembelian.
dan penilaian yang tepat untuk setiap item di dalamnya. Tanpa dokumentasi itu, klaim seringkali langsung ditolak atau dipenuhi dengan pembayaran rendah yang hampir tidak menutupi biaya koper itu sendiri. Apalagi isinya. Langkah pro untuk mengalahkan sistem ini sederhana namun kuat. Sebelum menutup resleting di rumah, letakkan semuanya dan ambil foto resolusi tinggi isinya. Bukan hanya luarnya. Mengirim email foto itu ke diri Anda sendiri segera membuat cap waktu pihak ketiga yang tidak dapat diubah. Ini bukan hanya memori. Ini adalah bukti yang tidak dapat dibantah, yang membuat maskapai hampir mustahil untuk membayar rendah klaim. Saat jelas, bagasi kita tidak muncul. Waktu terus berjalan. Anda perlu mengambil foto conveyor kosong dan mengajukan klaim melalui aplikasi Delta di tempat. Menunggu sampai check-in di hotel adalah kesalahan pemula yang biasanya berarti meninggalkan 2.500 miles di atas meja. Menyimpan tanda terima ini, digital dan fisik, adalah satu-satunya cara untuk tetap memegang kendali. Tetapi saat penumpang sibuk melacak bagasi mereka, bandara sibuk melacak mereka. Selain bagasi, ada aset pribadi lain yang diserahkan di setiap pos pemeriksaan, yaitu wajah Anda. Inilah rahasia di balik kamera-kamera yang menatap semua orang di keamanan. Lain kali Anda melewati keamanan bandara. Perhatikan kamera-kamera baru yang ramping yang menatap semua orang. Itu adalah sistem CAT-2 milik TSA. Dan itu sudah beroperasi di lebih dari 65 bandara besar. Sebagian besar dari kita hanya mengantre, melihat lensa, dan melanjutkan. Berasumsi itu wajib. Sama seperti melepas sepatu atau melepas sabuk. Tapi inilah kenyataan yang perlu Anda tahu. Anda secara tidak sengaja menyerahkan data biometrik wajah Anda setiap hari tanpa menyadari bahwa Anda memiliki hak untuk mengatakan tidak. TSA mendorong teknologi ini sebagai cara yang lebih cepat dan lebih aman untuk mencocokkan ID. Tetapi mereka tetap sangat tidak jelas tentang kemana sebenarnya pemindaian wajah digital itu pergi. Meskipun mereka mengklaim menghapus data dalam 14 hari, banyak ahli privasi khawatir data itu bisa berakhir di database federal selamanya. Hal penting untuk diingat adalah bahwa setelah wajah didigitalisasi dan dimasukkan ke dalam sistem, tidak mungkin untuk menghapusnya. Untungnya, mengalahkan sistem ini sangat mudah dan tidak akan menimbulkan masalah. Ketika giliran Anda hanya perlu memberitahu petugas dengan jelas, "Saya ingin memilih keluar dari pengenalan wajah." Petugas akan beralih ke pemeriksaan ID manual cara lama. Ini mungkin menambah sekitar 30 detik pada proses, tetapi sebagai gantinya, privasi dan wajah Anda tetap milik Anda sendiri. Tidak ada penalti. Tidak ada pemeriksaan ekstra. Itu hanya pilihan pribadi yang harus Anda ketahui bahwa Anda miliki. Menjaga kendali atas data digital pribadi di bandara sangat penting karena di zaman sekarang ini, data itu adalah aset paling berharga yang dimiliki seseorang. Jika SIM Anda tidak memiliki bintang emas kecil di pojok kanan atas, saatnya untuk memperhatikan karena ikon yang hilang itu bisa memicu biaya $45 langsung di pos pemeriksaan keamanan. Sejak penegakan Real ID dimulai pada 1 Februari, sistem ID terkonfirmasi baru. TSA telah menjadi hambatan yang mahal bagi pelancong tanpa ID yang sesuai atau paspor. Yang membuat ini semakin membuat frustrasi adalah biaya verifikasi identitas ini hanya berlaku selama 10 hari. Itu berarti, siapapun yang melakukan perjalanan pulang pergi jarak jauh bisa dipaksa untuk mengeluarkan $45 lagi untuk penerbangan kembali. Dengan total hampir $100 hanya untuk berjalan melalui gerbang keamanan. Langkah paling cerdas yang bisa Anda lakukan adalah memeriksa SIM Anda hari ini untuk menghindari membuang $45 setiap kali Anda terbang. Jika bintang emas itu hilang, membuat janji dengan Dinas Kependudukan harus menjadi prioritas utama. Mengurus Real ID sekali, dan untuk semua sepenuhnya menghilangkan stres akibat hambatan identitas sebelum penerbangan,
Jangan percaya pada hack viral yang mengklaim aturan cairan sudah tidak berlaku. Saat kita bergerak menuju 2026, aturan 311 yang ditakuti masih menjadi hukum yang berlaku. Dan perangkat perawatan kulit mahal. Anda masih berisiko dibuang oleh keamanan. Formulanya persis sama seperti pada 2010. Cairan harus 3,4 ons. 100 ml atau kurang. Semuanya muat dalam satu kantong bening, ukuran 1/4 liter. Satu-satunya yang berubah adalah teknologinya. Bandara-bandara besar seperti O'Hare, DFV, dan Miami telah meluncurkan pemindai CT 3 dimensi berteknologi tinggi. Jika Anda cukup beruntung melewati salah satu jalur pintar ini, Anda sebenarnya bisa melewatinya tanpa mengeluarkan laptop atau perlengkapan mandi Anda. Tapi inilah kendalanya. Peralatan itu mahal. Dan sebagian besar bandara kecil masih menggunakan peralatan kuno. Jika Anda berasumsi setiap bandara berteknologi tinggi dan tidak mengemas kodenya, Anda akan berakhir dalam mimpi buruk klasik yang menahan antrean besar saat mereka mencari pasta gigi berukuran besar. Kecuali Anda 100% yakin tentang teknologi di gerbang spesifik Anda. Cukup kemas dengan cara tradisional. Beberapa menit persiapan ekstra di rumah adalah harga kecil yang harus dibayar untuk menjaga produk favorit Anda dari tempat sampah bandara. Menguasai aturan-aturan ini, mengubah potensi bencana keamanan menjadi perjalanan yang mulus dan berteknologi maju. Di tengah lautan kenaikan harga dan sakit kepala, sebenarnya ada beberapa kemenangan bagi para pelancong yang datang dari Departemen Transportasi. Pertama, penyelamat besar bagi orang tua. Sekarang mendorong maskapai penerbangan untuk menjamin bahwa anak-anak usia 13 tahun ke bawah duduk di sebelah, setidaknya satu orang dewasa, pendamping tanpa biaya tambahan. Meskipun ini belum menjadi undang-undang universal, beberapa maskapai penerbangan besar telah menandatanganinya. Jika sebuah maskapai telah membuat komitmen ini, tetapi tidak dapat mendudukkan keluarga bersama saat pemesanan, mereka biasanya menawarkan dua pilihan pengembalian dana penuh atau kursi pada penerbangan, berbeda dengan tempat duduk yang berdekatan secara gratis. Satu detail kecil, namun penting. Semua orang harus berada di referensi pemesanan yang sama agar keajaiban ini berfungsi. Lebih baik lagi, era menunggu di telepon selama berjam-jam memohon pengembalian dana secara resmi telah berakhir. Di bawah aturan yang baru, jika sebuah maskapai membatalkan penerbangan atau mengalami penundaan yang signifikan, mereka harus secara otomatis mengembalikan uang ke metode pembayaran asli. Significant sekarang, secara ketat didefinisikan sebagai lebih dari 3 jam untuk penerbangan domestik, dan lebih dari 6 jam untuk penerbangan internasional. Ini bahkan berlaku untuk add-on. Jika Anda membayar untuk Wi-Fi atau peningkatan kursi yang gagal disediakan oleh maskapai, Anda akan segera mendapatkan uang itu kembali. Namun, tetap cerdas untuk tidak menyerahkan semuanya kepada robot. Anda harus selalu menyimpan tanda terima dengan mengambil screenshot waktu penundaan dan menyimpan setiap pengeluaran. Jika Anda terjebak semalam, Anda tidak boleh pergi begitu saja. Anda harus langsung menuju petugas gerbang dan bertanya tentang kebijakan layanan pelanggan. Banyak maskapai sekarang diwajibkan untuk menyediakan voucher makan atau penginapan hotel untuk penundaan yang memenuhi syarat. Jika perjalanan ke Bali atau liburan di Lombok ada dalam kalender, bersiaplah. Paspor akan mengalami jenis latihan yang sama sekali berbeda. Pada 10 April, Uni Eropa secara resmi telah mengaktifkan sistem masuk keluar di semua perbatasan Schengen. Hari-hari menunggu cap tinta sederhana dan ucapan selamat jalan sudah berakhir. Sekarang, setiap kali Anda masuk atau keluar Eropa, gambar wajah dan sidik jari Anda dicatat secara digital. Dengan lebih dari 45 juta penyeberangan perbatasan yang telah dicatat dengan cara ini. Ini bukan lagi program percontohan. Ini adalah standar baru. Pertama kali melalui proses ini, bisa sedikit membingungkan dan menambah beberapa menit ekstra di gerbang otomatis.
Tip pro yang bagus untuk pasangan atau keluarga. Selesaikan pendaftaran EES bersama-sama untuk pertama kalinya agar semua orang tetap berada di jalur yang sama. Menghindari penantian canggung, di mana satu orang melewati keamanan sementara yang lain terjebak di belakang. Juga cerdas untuk menyisihkan waktu ekstra untuk penerbangan lanjutan di Eropa. Karena prosedur pemindaian baru ini pasti dapat memperlambat aliran kerumunan. Tapi itu bukan satu-satunya perubahan. Perhatikan akhir tahun 2026, karena saat itulah ETIAS secara resmi berlaku. Ini pada dasarnya adalah versi Eropa dari sistem ESTA yang digunakan untuk masuk ke AS, wisatawan Indonesia, dan dari negara-negara lain yang memenuhi syarat perlu mendaftar secara daring sebelum mereka terbang dengan biaya sekitar 7 euro, murah dan cepat. Tetapi inilah yang penting. Tanpa otorisasi digital ini, maskapai bahkan tidak akan membiarkan Anda naik pesawat. Apalagi melihat pemandangan indah di Eropa. Eropa beralih ke digital untuk memperketat keamanan. Jadi, tetap update adalah satu-satunya cara untuk memastikan liburan impian tidak terganggu oleh dokumen. Mengurus dokumen digital ini lebih awal memastikan perjalanan tetap tentang pemandangan. Bukan birokrasi. Merencanakan perjalanan untuk melihat Candi Borobudur atau menonton pertandingan bola di Jakarta tahun ini, ada aturan emas baru yang harus dihafal setiap pelancong. Tanpa ITA, tidak ada penerbangan. Sejak 25 Februari, hanya memiliki paspor Indonesia yang kuat tidak cukup untuk check-in untuk penerbangan ke Inggris Raya lagi. Pemerintah Inggris Raya sekarang membutuhkan otorisasi perjalanan elektronik ETA, yang biayanya antara 10 hingga 20 pound. Maskapai penerbangan telah berubah menjadi pengawas ketat untuk aturan ini. Mereka akan memblokir Anda dari boarding segera jika sistem tidak menunjukkan kode yang disetujui. Mengapa? Karena maskapai tidak ingin dikenakan denda besar dari pemerintah Inggris Raya untuk menghindari mimpi buruk total di bandara. Melakukan pendaftaran daring itu setidaknya 3 hari sebelum keberangkatan adalah suatu keharusan. Ada peringatan khusus untuk warga negara ganda juga. Jika Anda memegang paspor Inggris atau Irlandia, jangan mengajukan ETA. Anda harus menggunakan paspor tersebut untuk masuk. Tetapi bahkan dengan ETA yang disetujui di tangan, ada jebakan lain yang bisa membuat Anda diturunkan dari pesawat tepat di gerbang boarding, yaitu kondisi fisik paspor itu sendiri. Di era berteknologi tinggi, 2026 ini, petugas gerbang menjadi sangat pilih-pilih tentang kondisi buku biru kecil itu. Ada banyak cerita belakangan ini tentang orang-orang yang ditolak boarding di menit terakhir karena sobekan kecil di halaman info. Noda air kecil di atas foto. Atau bahkan hanya beberapa stiker, dekoratif, tidak resmi di sampul. Kerusakan yang dulu diabaikan sekarang ditandai sebagai dokumen yang tidak valid. Saran terbaik adalah mengeluarkan paspor Anda sekarang dan memeriksanya dengan cermat. Jika terlihat sedikit rusak atau memiliki tanda-tanda mengelupas, menggantinya sekarang jauh lebih baik daripada ditolak di gerbang. Terlepas dari semua sakit kepala dengan biaya bagasi dan drama Real ID. Masih ada beberapa alat super yang dapat membuat pengalaman bandara terasa seperti lounge VIP. 3 besar. MPC, Global Entry, dan Clear Plus. Pada dasarnya penting jika Anda ingin menghindari berdiri dalam antrean sampai kaki Anda mati rasa. Rahasia terbaik yang disimpan untuk siapapun yang benci mengeluarkan uang adalah aplikasi Mobile Passport Control (MPC). Ini adalah aplikasi resmi gratis dari Bea Cukai AS yang memungkinkan pelancong mengirimkan info masuk mereka di ponsel mereka, bahkan sebelum mereka mencapai petugas. Saat ini diterima di lebih dari 50 bandara. Memungkinkan Anda melewati kerumunan besar yang terjebak di jalur standar. Bagi mereka yang bepergian ke terminal internasional setidaknya 2 kali setahun, Global Entry masih menjadi raja yang tak terbantahkan.
Pembaruan baru yang keren untuk 2026 adalah bahwa kiosk menjadi lebih fleksibel, membuat proses masuk kembali lebih lancar dari sebelumnya. Kemudian ada Clear Plus, yang merupakan cara tercepat untuk melewati pemeriksaan ID. Hal penting yang perlu diingat adalah Clear Plus hanya mempercepat sisi dokumen. Itu tidak melewati pemindaian keamanan yang sebenarnya. Langkah pertama adalah memasangkan Clear dengan TSA Pre-Check untuk pada dasarnya memiliki setiap jalur prioritas di gedung itu. Pada akhir 2026, gerbang boarding pengenalan wajah akan menjadi standar di hampir setiap terminal internasional DAS. Alih-alih meraba-raba tiket kertas atau paspor, Anda cukup memindai wajah Anda dan langsung masuk. Sama seperti di pos pemeriksaan keamanan. Siapapun yang tidak nyaman dengan ini memiliki hak untuk mengatakan tidak. Permintaan cepat untuk pemeriksaan manual menjaga data biometrik Anda keluar dari sistem. Masa depan perjalanan bergerak cepat menuju era tanpa sentuhan. Paspor digital berkembang pesat, memungkinkan orang untuk menyimpan semua dokumen penting mereka dengan aman langsung di ponsel mereka. Untuk tetap terdepan. Ini semua tentang menguasai trio perjalanan. Menyiapkan paspor, ID, dan ponsel untuk digunakan di satu tempat. Sedikit kecanggihan teknologi sangat membantu dalam mengubah hari perjalanan yang kacau menjadi sangat mudah. Setelah semua perubahan besar dalam industri tahun ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana menjaga liburan impian agar tidak berubah menjadi mimpi buruk dokumen total. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Ini tentang seberapa baik Anda mengetahui aturan mainnya untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Berikut adalah 5 hal penting mutlak untuk penerbangan yang mulus. Pertama, tidak peduli seberapa canggih teknologi. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa real ID fisik atau paspor fisik. ID digital memang keren. Tetapi jika pemindai mengalami glitch atau ponsel mati, cadangan fisik itu adalah satu-satunya yang mencegah Anda terjebak di pos pemeriksaan. Kedua, selalu berkemas seperti tradisionalis, bahkan dengan pemindai baru. Paling aman untuk berasumsi TSA sangat ketat. Jadi, menaati aturan cairan 3. Satu-satu mencegah pencarian canggung melalui koper di antrean panjang. Ketiga, jika tujuannya adalah Eropa, memeriksa pendaftaran IIS dan menyiapkan ETS adalah suatu keharusan. Melupakan izin digital ini adalah cara tercepat untuk ditolak di gerbang boarding, bahkan sebelum perjalanan dimulai. INDA, 2PA, 2PA. Keempat, gunakan smartphone sebagai kotak hitam untuk bukti. Di bawah Undang-Undang Pengembalian Dana yang baru, mengambil screenshot setiap penundaan dan menyimpan setiap tanda terima adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang kembali dari maskapai tanpa perlawanan. Akhirnya, jika Anda tidak menggunakan Mobile Passport Control atau Global Entry, Anda pada dasarnya memilih untuk berdiri dalam antrean. Alat-alat ini adalah pengubah permainan total untuk melewati bea cukai dengan mudah, sementara semua orang masih menunggu bagasi mereka. Pada akhirnya, bepergian di 2026 tidak selalu lebih sulit. Hanya saja, memberikan reward bagi Anda yang melakukan persiapan. Dengan 5 langkah ini, dunia masih terbuka lebar dan siap untuk dijelajahi. Nah, saya harus bertanya, mimpi buruk, perjalanan seperti apa yang paling Anda takuti tahun ini? Apakah itu biaya bagasi kejutan? Atau terjebak dalam antrean keamanan 3 jam? Bagikan cerita horor Anda atau solusi terbaik Anda di komentar di bawah. Jika Anda menemukan penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke saluran Tika Ariza Puteri agar Anda tidak ketinggalan deep dive penerbangan kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.